nggak tanpa modal orang tua kan? Modal kalau dari modal finansial lah kita bilang ya, uang nol. Karena kalau pengalamanku sendiri yang nggak bisa ngomong ini, yang jarang ngobrol sama orang baru, itu orang tuh bakal selalu datang ke kita loh kalau kita punya value. Kadang kita nggak lepas dari yang namanya modal nekat tuh loh. Nah. Hello global people, welcome to G-Pod, let's bring it on. Kembali lagi nih sama aku, Mary lagi, yang tadinya sama Kak Anggara, tapi aku sekarang lagi sama temennya Kak Anggara, ya bisa dibilang ya. Oke, jadi guest star kita kali ini kan ngomongin tentang startup nih, sama juga kayak Kak Sofian yang kemarin, kan juga ada undangan CEO startup kan. Nah, yang beda sekarang ini CEO startupnya ini, guest star kita kali ini itu udah berhasil membangun startupnya dia dari nol. Bahkan katanya dia ini membangun startup ini, guest star kita ini jangan di-spill dulu. Dia ini membangun startupnya itu dengan ego, bukan dengan modal aku membangun startup itu adalah dengan ego gitu. Bener nggak nanti kira-kira? Langsung kita tanyain. Oke, mungkin langsung aja kita sapa Kak Hendry dan Kak Tresna. Say hi ke kamera. Halo. Mungkin perkenalan dulu dari Kak Hendry, Kak kamera. Oh ya, jadi ya perkenalin ya teman-teman, aku Hendry, ya nama lengkap Ideni Mardika Wicaksana, biasa dipanggil Hendry. Status sekarang mahasiswa ITB Istiqom Bali, tapi udah mau wisuda ya, kayaknya sih bulan November ya. Oh, oke. Bulan November. Terus usia 21, baru kemarin bulan April, asli Bali. Ya, dah itu aja sih kayaknya Happy birthday perkenalannya. Kak. Udah lewat ya? Ya, udah lewat. Baru ngasih tahu sekarang kan kemarin-kemarin ya happy birthday-nya. Terus Ya. Kak Tresna? Halo, perkenalkan nama saya Tresna, bisa dipanggil Tresna. Umur saya 21 tahun. Saya orang biasa yang kebetulan jadi videographer. Oke. Wah, Ih kalau jadi videographer dah skillnya dewa dong. Sama gini lagi startup gini lagi yang tinggi lah gitu. Kebetulan kenal. ya. Oke, kebetulan nanti kebetulan. itu nanti kita bahas. Nah, kebetulan ya. Perkenalannya gini gitu. Oh, gitu. Iya. Kirain mau sekarang langsung di-spill kan gitu. Ya jangan ya. Oh. Enggak, flow-nya enggak bagus dong nanti podcastnya iya. ya. Kurang sabaran Iya. kayaknya. Ada lagi? Itu aja. Saya kuliah di Sticky. Oke. Kemungkinan lulusnya masih lama sih. Berarti sekarang di semester? Semester 6. Masih di semester. Oke. Jadi sekali lagi Kak Hendry ini adalah CEO dari startup yang namanya Hema ID. Hema ID. Oke. Jadi sebelum kita bahas tentang startupnya nih, jadi Mary mau nanyain dulu, Kak Tresna sama Kak Hendry kan alumni TI kan? Itu angkatan tahun berapa? Lulusnya deh tahun berapa? Aku lulus 2018. Terus Kak? Aku angkatan 2016. Oh, berarti- Lulusnya tahun 2019. Masuknya dia 2016. Maksudnya 2016. Iya. Berarti Kak Angkatan 19. Tresna ini Kak adik Tresna, kelasku. oh adik kelas. Iya. Berarti 2018, 2019. Iya. Berarti kayak gitu. Oke, Iya. terus jurusan dulu apa di TI? MM. MM Sama MM. sama MM. MM1. Kelasnya sama. MM1. To be precise MM1, MM1 juga? berdua, ya. Oke. Kelas laptop geng nih gitu ya? Iya. Iya. Ada kelas laptop dulu kan? Ada. Oke, kelas Kelas laptopnya. elit katanya. Elit. Iya. Oh, kelas elit. Emang elit. Iya. Dulu kan ada teman yang jualan nasi jinggo gitu kan. Iya. Kelas MM1 itu selalu dilewatin gitu loh. Karena dikira kelas elit Gak gitu. bakal beli nasi jinggo. Ya padahal kita lagi perlu banget sebenarnya. Kan dilewatin tuh ya. Saking karena dikira elit gitu. Iya. Tapi lebih enak kantin di bawah sih. Kantin di bawah tuh enak sih. Cuma selalu habis dulu stoknya. Oh, gitu. Jadinya Ya, padahal ini kan perlu gitu ya. kita perlu gitu. Siapa tahu dagangnya nonton nih, ada nggak pesan apa Iya. sih hai? Mungkin Mas Said dagang bakso kalau masih ingat. Nah, itu yang pertama, terus yang kedua Dadong dagang tipat. Nah, itu nggak tahu ya masih ada apa nggak sekarang? Nggak Masih ada, jualan? udah Udah nggak ada. Oh, habis itu dagang Maksudnya mie. nggak jualan lagi nggak Oh ada gitu. ya? Dagang mie masih ada? Masih. Oh, masih. Ya, itu sih trio apa ya bilangnya? Trio penyelamat. Trio lain. Kalau lapar kan. Kalau lapar kan Ya trio ada satu penyelamat itu. di kantin tuh dagang burger. Oh. Itu cuma sekali doang. Oh gitu ya? Itu cuma sekali doang. Besok-besok udah nggak ada lagi. Oh gitu. Tapi sekarang ada kok, sekarang ada. Masa Enggak, ada? waktu di angkatan Iya, tuh sedang. cuma hari pertama ya kan di kantin. Setelah itu nggak buka lagi dia. Oh, frustasi kayaknya jualannya. Oh. Saking galak-galaknya nanti. Masa kemarin di kantin tuh orang apa kan istirahat tuh pada pogo-pogoan dong. Oh, saya? Nggak ngerti di kantin tuh kan kecil tuh kan segitu kan. Heeh. Artinya kalau dimasukin orang banyak kan sempit gitu ya. Iya. So
mosing-mosingan tahu berebutan pengen beli nasi. Oh kayaknya Jadi nggak lagi dengerin jangar nggak? mungkin dengerin SID kayaknya. SID lagi main di kelas 1 guys. Oke, lanjut. Oke. Terus bahas kanten jadinya nih. Kangen pasti ya, kangen nggak sama sekolah TI? Kangen, makanya mau kesini kan? Makanya mau ngisi Iya sih, podcast kan bener kalau sih. gitu. Kalau nggak kangen nggak mau kesini berarti gitu. Enggak dong. Oke, berarti ya dah gitu. terus dulu Kak Henry sama Kak Tasna, mungkin dari Kak Henry dulu. Kok bisa masuk TI? Apa emang udah ada passion di multimedia atau kayak gimana? Oh iya, jadi waktu dulu aku masuk TI itu karena awalnya waktu SD memang suka komputer kan, dari dulu emang SD itu ya, kalau dulu SD kan mainannya PowerPoint, Word, Excel gitu aja Iya, kan. iya. Terus kan habis itu SMP mulai kenal sama yang namanya web statis, terus mulai kenal sama juga yang namanya dunia content creator, mungkin masih dasar-dasarnya aja sih kayak misalnya rekam video dan lain-lain. Terus ngelihat SMKTI, oh ya udah nggak ada. Kalau satu lagi kan biasanya itu kalau orang kenalnya itu kan dua kan, SMK Teknologi, ada SMK 1 sama SMKTI. Nah cuman yang lebih dekat SMKTI dari rumah. Oh, dari rumahnya. Lebih dekat SMKTI. Kayak di mana rumahnya? Di Pemogan. Oh, di Pemogan. Oke. Jadi kan lebih dekat kan SMKTI Iya. itu. Ya udah, terus kemudian juga ngelihat gedungnya ya cukup bagus. Ya, akui aja bagus. Nah, kalau cukup bagus, terus juga fasilitas juga aku ngelihat ada lab ya lumayan lengkap lah. Ya kan. Jadi tidak lengkap banget, cuman lumayan lengkap. Pada Jadi waktu itu lengkap ya? ya Oke. cukup Cukup lah untuk- fasilitasi itu udah cukup lah. Oke. Terus kalau dari Kak Tasna? Kalau dari aku sendiri, emang dari SMP tuh suka videografi tuh, sama Oke. fotografi. Ini dari SD Kak, ini dari SD, ini dari SMP ya? Iya dari Oke. SMP. Terus kayak riset-riset kan tentang mau lanjutin kemana gitu. Akhirnya milih di sini karena dengar rumornya tuh bagus di sini. Oh. Emang Tapi pas bagus masuk sih. bagus kan? Oh bagus Oke. dong. Cuma emang agak ditentang sama orang tua. Soalnya kan kakakku kan negeri-negeri terus tuh SMP. Oh, dari SMP negeri, SD negeri SMA juga. terus kuliahnya juga negeri gitu. Maksudnya biar aku dapat negeri juga loh. Tapi kan aku kan nggak maunya tuh di sekolah Kayak teknologi gitu. kejuruan gitu ya, Iya. apalagi di TI. Oke. Kira ada perdebatan sedikit, akhirnya dikasih gitu. Berarti emang udah passion dah nih kakak-kakak berdua nih kan? Ya, Multimedia. bisa dibilang gitulah. Oke. Terus sekarang kita pindah nih ke pertanyaan startup. Dulu gimana ceritanya? Kak Henry kan CEO-nya kan? Apakah Kak Henry tuh dulu tuh tipe orang anak-anak TI yang berprestasi kayak sering cerita? Kok tadi Kak Anggara kan katanya dia biasa-biasa aja, tapi sekarang bisa punya studio. Sedangkan kok Kak Henry kayak gimana? Kalau aku pribadi dari segi apa dulu nih? Pergaulan kah atau Boleh pergaulan, nilai di akademik? kelas, akademik oke. boleh. Kalau dari segi nilai kelas standar sih, maksudnya kalau 10 besar ya masuk terus. 10 besar, cuman kalau dari peringkat-peringkat dari 3 besar gitu nggak terlalu sih. Cuman yang lebih concernnya lagi dulu itu sempat ikut beberapa lomba ya, khususnya desain blog, karena sebenarnya walaupun jurusan multimedia ya kan, kalau aku boleh kasih tahu, walaupun kalian jurusan multimedia itu nggak menutup kemungkinan kalian bisa explore lagi kan, kayak misalnya modding kayak atau apa kayak gitu. Walaupun multimedia kan juga dapat dasarnya kan, kelas 1 Iya, juga benar. dapat kan. Nah cuman kalau misalnya kalian mau explore lagi boleh. Nah kebetulan waktu itu aku ikut lomba desain blog. Nah pertama kali ikut kelas 1 ya, itu entah kenapa kakak kelas nggak bisa ikut, yang harusnya ngewakilin itu kakak kelas. Oh, oke. Terus kemudian dilihat sama waktu itu Pak Agung Abdi kalau nggak salah, sama Pak Agung D, dilihat oh yaudah aku hobi kan. Jadi bukan memang basicnya memang bukan di sana, tapi aku hobi untuk main di blog gitu kan. Terus dilihat peluangnya, akhirnya disuruh ikut, ya menang waktu itu. Itu pertama kali ikut Fastikno kan, itu juara 3. Iya. Sampai terus akhirnya di Poltek, di PNB itu juara 1. Juara 3 dulu, habis itu Fastikno lagi juara 1, habis itu juara 1 lagi di Poltek, baru Fastikno terakhir juara 1 lagi. Wes, keren. Gitu. Cuman nggak ada hubungannya ya sama multimedia, jadi agak menyamping, cuman nggak masalah sih. Berarti itu desain blog tuh ke HTML berarti kan? Ke Enggak, desain blog itu sebenarnya basisnya dia kan ada template kan. Kalau dulu itu ada 2 platform blog ya, yang dikenal itu ada WordPress, ada Blogger ya kan. Cuman oke. yang lebih aku akrabnya di sini aku pakai Blogger. Nah, jadi kalau skemanya blog itu kita bisa gonta-ganti template. Oh. Nah, jadi ada beberapa template yang free, ada yang bayar kan. Nah, kalau aku kan ya udah orang Indonesia kan pasti pakai yang free kan. Ya. Nah, jarang lah kita pakai yang berbayar ya, jujur aja kan. Nah, Ya.
Jadi kita pakai yang free, terus kita ubah-ubah lah sesuai keperluan. Nah, kalau lomba desain blog itu biasanya yang dinilai itu dari desainnya, yang pertama kan udah pasti, yang kedua kontennya, terus yang ketiga tata letak, terus kemarin itu aku menang karena aku nguasain SEO. Itu sih menangnya di sana. SEO itu search engine optimization kalau yang nggak tahu gitu. Oke, berarti anak emas nih dulu ya DT ya. Enggak juga Banyak sih. nih. Sering menang ya. Enggak juga. Emas dong gitu. Enggak juga sih. Gitu. Karena kalau anak emas kan juara umum ya, habis itu lomba di luar menang juga kan, itu baru anak emas. Tapi kan ya kontribusi untuk sekolah kan ada Kak, artinya juara Ya. 1 terus juara 2 terus kayak gitu kan. Ya kalau dihitung-hitung nggak beres PP setahun lah. Wih, serius? Ya. Wih, keren dong. Terus motivasinya Kak Hendri bikin startup ini apa dulu? Kok bisa pengen sih bikin? Oke, motivasi. Banyak sih yang nanya. Cuman sebenarnya ya kalau boleh cerita, aku buat Hema ID itu awalnya karena jam kos aja sih, jam kosong. Berawal dari jam kosong. Jadi kan waktu itu aku baru masuk kuliah kan. Kuliah belum mulai nih, ospek belum kan. Ingat aku waktu itu buat Hema ID itu tepatnya tanggal 18 Agustus 2018 ya, itu ingat banget. Ospeknya sebulan lagi ya kan. Nah selagi ngisi waktu sebelum ospek nih ya kan kosong tuh nggak ada ngapain. Terus aku berpikir nih, ilmu-ilmu SMA ini diapain gitu kan. Nah ilmu-ilmu SMA ini diapain, ya udah aku coba diskusi. Aku kumpulin beberapa orang temen, dulu belum ada Tresna masih sekolah. Oh gitu, masih. Tresna masih kan sekolah waktu gini itu. ya, angkatan beda-beda. Iya. Masih belum terkenal ya. Oh ya, belum dikenal ya, belum dikenal. Oh ya. Oke, pikir kamu. Nggak bercanda. Tresna dari dulu dikenal beda sama aku gitu. Kalau dia kan emang berprestasi di video. Tuh, jadi aku waktu itu sama dulu 10 orang tim, kebanyakan kayaknya, cuman waktu itu kerasa dikit. Aku aku tercetus lah ide Hema ID. Nah, nama Hema ID ini bukan aku yang milih ya, tapi setelah ditelaah ada unsur namaku di sana. Waktu itu teman yang ngasih. Jadi tim itu mutusin kenapa nggak pakai nama Hema ID gitu. Baru aku telaah kemudian ternyata ada maknanya, ada namaku diambil untuk startupnya. Gitu. Itu berarti kepanjangan Hema atau apa? Hendy Mahardika. Oh. Nah. Oh. baru tahu ya. Iya, enggak di loading tadi nih. Hema. Hendri Mahardika. Oh iya. Iya. Oke. Henry Mahardika, ID ya kode negara kan, Kode Indonesia. negara. Oke. Tuh. Itu berarti sebelum kan itu kan berarti dibuatnya tuh Tim. kapan? Maksudnya tahunnya tahun berapa kayak mulai? 2018. 2018 berarti itu kan udah lulus. Sudah baru Baru banget lulus. Berarti rencananya nih dah sebelum pas masih di T ini udah punya rencana bikin startup belum, itu? belum. Itu spontanitas sih, makanya tak bilang tadi kan jam kosong kan. Nah, jam kosong itu spontan aja kepikir ngapain nih kan, mau ngapain, nggak jelas kan ya, kayak biasalah anak-anak SMA baru lulus kan, daripada Mencari jati diri ya. oh iya mencari jati diri kan, baru mulai kuliah kan, nggak tahu ngapain, mau jadi kupu-kupu malam atau gimana kan gitu. Malam tuh. Jadi nggak ngerti sumpah. Oh gitu. Apa? Oh iya. Berarti mungkin agak keluar ya. Tapi balik lagi. Nah, karena jam kosong tadi, kemudian juga aku berpikir ada beberapa basic yang aku kuasain. Memang tidak semua basic, tapi maksudnya di sini kan aku lebih menguasainya di marketing sih. Kalau aku secara pribadi aku nguasain marketing. Makanya di sini aku ngumpulin tim tadi itu kan. Nah, jadi aku bagi per divisi. Jadi ada 3 divisi baru pertama kali dibuka. Yang pertama itu ada website development kan. Nah, itu untuk buat website dan lain-lain. Terus yang kedua ada desain grafis, ya kan. Habis itu yang ketiga foto video. Oke. 3 berarti tuh ya? Ya, total 10. Tapi sekarang udah kepangkas lah. Jadi sekarang bener-bener aku yang ngelola sendiri. Semuanya ini? Ya. Kayak website developernya? Divisinya tetap ada, cuman untuk dulu kan statusnya masih tim nih, ya kan? Dulu tim pengelolaannya kan masih tim. Cuman kalau sekarang udah benar-benar personal, aku yang ngelola sendiri. Oke. Berarti marketing juga? Ya, aku Marketing koordinator juga? Iya. Kak Hendri. Oke, terus tadi itu kan Hema ID, kan tadi kan Mary kemarin lihat tuh di Instagramnya Kak Hendri, selain Hema ID itu ada Hema Visual gitu. Iya. Itu bedanya apa berdua itu? Sebenarnya akun Hema ID Visual itu untuk portofolio foto video aja sih. Oh, terus kalau misalkan Hema ID-nya? Ya, Hema ID itu akun officialnya. Oh, account official. Jadi kan maunya kan kalau misalnya ngupload portofolio foto video nih di IG Hema ID kan agak berantakan feeds-nya kan. Jadi biar nggak berantakan, terus juga feeds khusus foto videonya ada.
Jadi ya udah aku buat account HMID Visual. Itu baru sih dibuat tahun 2020 kemarin aku baru buat account. Oke. Terus selama ini proyek-proyek apa yang pernah dihandle? Mau yang gede atau yang kecil? Semua ada. Kecil dulu. Iya, ada yang kecil, Oh, yang besar. kecil ya. Kalau yang Emang dulu pas pertama bikin tuh langsung ada yang Oh enggak dong, besar gitu, enggak dong. Oke. Dari Namanya alur bisnis kan nggak mungkin langsung gede Iya kan, sih. kecuali uang orang tua banyak. Nah itu beda cerita sih. Nah cuman bedanya Jadi aku orang siap tua nggak? tuh punya Loh, relasi ke tapi Kak IBM. Hendri kan nggak tanpa modal orang tua kan? Heeh, Modal itu- iseng kan? Itu bedanya aku lupa cerita tadi. Jadi sebenarnya aku tuh nggak ada modal sama sekali. Jadi ya modal laptop sih kan, laptop dari SMA. Laptop 1 gitu ya. SMA kelas 1 kan aku beli laptop kan pasti kan untuk kuliah kan kelas laptop kan. Iya. Pasti harus bawa laptop kan. Nah, itu aja sih modalnya sama modal ego. Ya Oke. itu. Modal ego. Terus tak lihat peluangnya juga ada, terus aku juga lagi kosong nggak ada ngapain, ya udah buat gitu modalnya. Kalau dari modal finansial lah kita bilang ya, uang no. Nol dari nol. Nol. Ih, keren sih. Berawal dari iseng nih bisa punya usaha sampai sekarang nih guys. Bayangkan gimana tuh? Salah nggak nih ngundang gestar? Nggak salah dong. Bener nih berdua nih duduk sini orang sukses. Kalau kata Kak Anggara tadi, siapa aja duduk sini pasti orang sukses. Oh, gitu ya? Gitu katanya. Oh iya, Anggara emang sukses. Kayak dia punya studio kan. Iya, Dari benar, dulu, benar. Anggara nih teman dudukku dulu waktu yang satu. Oh, Iya. seangkatan. Iya. Dia kan tadi bilang katanya temanku semua wibu-wibu kayak gitu katanya. Gimana itu? Yang sama wibu semua kayak gitu. Angkatan yang terus nah gimana? Iya. Dari masuk awal sekolah tuh emang udah kelihatan sukses sih dia. Oh gitu. Iya, kan kas laptop ya. Oh iya. Sebuah tuh laptop tuh biasa aja, dia sendiri pakai ROG itu. Wih. Jadi emang udah kelihatan dari sana gitu udah sukses ya. Oh gitu. Oke, terus lanjut lagi handle gini ya, project yang tadi itu. Oke, kalau project awal-awal ya, kita mungkin bahas dari awal aku buat ya. Oke. Kalau proyek awal itu aku pertama kali terima itu buat website rental mobil. Oke. Rental mobil. Nah, itu kalau kita ngomongin mau bahas untung rugi nggak nih? Boleh, silakan. Oke. Jadi kalau untung Sekaligus rugi pembelajaran kan. Iya, buat iya, ini. iya. Jadi kalau kita buat bisnis itu nggak selamanya untung. Ya, aku bisa bilang gitu. Kenapa? Karena awal kali kita buat bisnis, yang paling pertama kita kejar itu portofolio dulu. Ya kan? Iya benar. Jadi kita buat usaha itu portofolio dulu yang kita kejar. Karena kenapa? Kalau kita mau ngambil tenderan proyek nih kan, kalau kita nggak punya pegangan portofolio, kita nggak pernah terjun ke market langsung, kita cuma modal ilmu aja, itu nggak cukup. Jadi kita memang perlu jam terbang yang bagus, terus kemudian juga tingkat portofolio yang bagus lah gitu istilahnya. Hasilnya juga kita bisa jamin lah gitu. Jadi klien juga bisa percaya kan. Nah, Klien kan perlunya bukan teori tapi hasil. oh iya, Hasil. itu Weh, dong, keren, itu. keren, masuk ya. Emang seperti itu sih gitu. Jadi walaupun kalian ranking 1 itu ya di SMKTI, tapi kalau kalian nggak pernah terjun langsung ke market ya nggak bisa. Sama dengan nol ya. Nggak bisa. Karena kan emang kita kejuruan kan jadi harus praktek gitu nggak sih? Iya, ya beda kan kita kan SMK kan. Kalau SMA mungkin dia harus kuliah dulu kan. Gitu. Kalau SMK kan memang dididik kita untuk langsung terjun ke lapangan gitu. Nah, balik lagi ke proyek. Terus yang rental mobil tadi itu aku rugi. Ya. Rugi kenapa itu? Rugi karena ya bayarannya nggak sesuai lah sama apa yang dibuat. Kan? Tapi sebelumnya tuh dealnya tuh kayak gimana? Kok bisa sampai rugi kayak gitu? Ya itu tadi balik lagi karena pemikiran awal terlalu naif lah. Aku bilang kan terlalu naif. Jadi memang benar-benar ngejar portofolio ya. Kalau yang dibilang Tresna tadi, anak-anak baru lulus SMA itu kan anak-anak yang baru mencari jati diri kan. Ya mencari jati diri. Jadi kadang agak naif. Nah kan. Nah dari kenaifan itu berujunglah ke kerugian. Jadi rugi waktu itu ya kalau di total jutaan lah. Itu kalau menurutku sekarang ya kalau udah sekarang ini jadiin pelajaran aja. Itu proyek pertama, terus kemudian lanjut lagi. Itu proyek pertama itu walaupun HMID dibuat tahun 2018, itu proyek pertama masuk di pertengahan 2019. Jadi memang vakum hampir setengah tahun. Setengah tahun. Ya setengah tahun nggak ada proyek. Habis itu kemudian setelah dari itu masuk kemudian kayak beberapa kafe waktu itu ya kafe Romano Legian, terus ada The Down Cafe juga yang di Canggu. Nah itu mereka buat website juga. Nah baru-baru HMID dibangun itu website sih yang rame. Oke. Setelah itu Covid ya kan. Iya. Covid 2020 Covid kan, Iya. bulan Maret kan. Nah itu vakum ya nggak ada proyek sama sekali, kosong sampai ke bulan apa itu OKD Pertamina OKD CSR Pertamina itu November. Ya November.
2019 ya. 20 waktu kita syuting di Bengkale itu 20 pertama kali. Cepet banget kayak. Ya itu dah. Jadi setelah COVID, nah entah nggak tahu use dari mana, dapat hoki dari mana, tiba-tiba dari Pertamina hubungin. Nah, ini aku perlu video nih apa gitu, video CSR. Jadi Pertamina itu setiap tahunnya mereka punya program yang namanya Corporate Social Responsibility kalau nggak salah. Ya, nanti bisa di search CSR. Nah, jadi setiap tahun mereka ada presentasi gitu kan. Nah, kemarin tahun 2020 itu Pertamina yang di sebelah airport. Kalau kalian pernah ke airport, di sebelahnya itu ada penyimpanan bahan bakar pesawat udara, ya kan? Nah, kan ada beberapa tangki gede itu kan. Nah, itu Pertamina yang itu ngontak aku minta buat video CSR waktu itu. CSR itu syuting 3 hari ya. 3 hari di Bengkale, di Kelan, sama di mana? Di kantornya ya, kalau nggak salah ya. Iya, terakhir di kantornya. Oh iya. Itu pertama kali aku nerima proyek yang gede. Nah, setelah itu tahun berikutnya 2021 ketemu lagi sama Pertamina ya kan, ketemu lagi karena mereka Langganan kemarin dia nih jadinya itu. ya kalau bisa dibilang mereka jadi langganan sekarang. Oke. Oh, Gitu. sampai sekarang juga. Ah, Oke. Jadi langganan sekarang. Jadi tahun 2021 mereka kontak lagi. Nah, bagusnya mereka nggak cuma mereka aja. Jadi mereka ngoper kontak, ya kan? Ngoper kontak HEMA ID ke cabang, maksudnya bukan cabang sih, lebih tepatnya ke Pertamina yang lain lah. Nah, jadi kan Pertamina kan kantornya kan nggak cuma satu kan. Di Bali itu kalau nggak salah ada 4. Jadi yang pertama DPPU Ngurah Rai, ya kan, yang di airport itu. Yang kedua ada di Manggis. Manggis itu di ujung bypass Ide Bagus Mantre. Kalau kamu setelah Gua Lawah itu di kanan jalan ada kan. Terus yang ketiga ada di Sanggaran, di sebelum tol, ya kan. Yang terakhir nggak tahu di mana lagi satu. Nah, itu setelah ngambil CSR itu ngoperin kontak HEMA ID ke Pertamina yang di Manggis. Nah, jadi yang di Manggis itu mereka juga buat video waktu itu simulasi keadaan darurat. Terus juga setelah itu kemudian gantian nih yang Ngurah Rai buat simulasi keadaan darurat. Nah, setelah itu baru kemudian terakhir kemarin baru-baru ini Pertamina yang di Sanggaran, karena yang ngontak aku di Ngurah Rai pindah tugas ke Sanggaran. Kemudian Sanggaran ada buat acara pengabdian gitu kayak mereka itu bukan membudidayakan sih, kayak hewan ya jadinya. Gini pemberdayaan Teman-teman skizofrenia gitu kalau nggak salah namanya. Jadi kayak komunitas penyakit mental kalau nggak salah sih. Oh, berarti ke medis berarti ini gitu. Iya. Bukan, jadi Di sana tuh kayak ada komunitas, terus kayak dibimbing gitu loh, biar mereka tuh bisa sembuh dan intinya normal bisa, seperti sedia kala gitu lah. bisa bermanfaat gitu, kayak jadi pengrajin lah. Ya, Tuh, jadi kemarin saya lihat dia pengrajin dupa sih, diajarin kayak gitu sih. Kayak aku pernah nonton videonya Komunitas kayak. gitu, Gimana? Kayaknya Miri pernah nonton nggak itu? Oh, pernah nonton videonya? Pernah kayaknya. Oh, Kan iya. isi siapa tuh kalau nggak salah diundang tuh. Wali kota. Iya, habis itu dia nyetak gitu kan. Iya. Nyetak dupa itu kan. Iya, Oke. itu. Lanjut. Nah, itu Pertamina Sanggaran. Oke. Akhir bulan ini juga kemungkinan Pertamina Manggis buat video lagi ya, semoga deal. Lancar nih proyeknya nih. Ya, Yes. setukare. Sama bulan Oktober tadi baru aja ngobrol sama Anggara, katanya mau ada deal-dealan tenderan Miss Grand Internasional. Tapi Wes, keren. semoga deal ya, semoga deal. sekarang. Tapi kita masih shoot dulu nih, shoot dulu. Ini tayangin di mana nih? Oh, nggak apa-apa, Nggak nggak apa? apa-apa. Oke. Di spill aja teman kan, kalau namanya tenderan kan masih 50-50 lah. Itu jadi nggak bisa mastiin. Jadi semoga Anggara bisa menjalankan tugasnya dengan baik lah. Iya, biar dapat juga kan. Iya, iya gitu. Oke. Terus ada lagi mungkin proyeknya? Ada beberapa proyek internasional kemarin. Oh, internasional juga ada? Ada. Wih. Jadi kemarin waktu tahun berapa itu terus yang syuting di itu apa namanya? Tempat bukan. Tempat ini melukat itu loh di Campuran Salo. Iya. Nah, itu kemarin Dari TV Korea. aku kemarin kerjasama sama TV Korea, HEMA ID kerjasama sama TV Korea, namanya Korea New Network. Jadi channel itu kalau nggak salah dia itu khusus untuk film dokumenter kalau nggak salah. Dibilang Lebih tepatnya tuh tentang ngebahas air. Nah, kita
tempat-tempat tuh kayak tempat-tempat ngelukat, terus sawah, sama yang terakhir tuh di Danau Beratan ya. Iya, iya. Jadinya mereka tuh nyari apa namanya? Bahan Sumber-sumber videonya air. tuh di Iya, Bali iya, gitu. iya, Oh, iya. oke. Habis itu? Tuh, jadi itu syuting aja, ya kan? Ya, karena kan kalau ngeditnya kan dari mereka. Jadi kemarin syuting aja, Hemaidi diminta suruh syuting. Itu syutingnya kalau nggak salah 3 hari, 3 hari atau 2 hari? 6 hari. Oh 6 hari, oh ya lupa aku. 6 hari itu semua lokasi tuh. Jadi kemarin aku ngirim Tresna sama siapa kemarin tuh Tres? Ada anak TI juga namanya Bagus Ferdi. Nah, jadi aku ngirim Tresna sama Bagus untuk syuting. Selama 6 hari mereka nginep lah sama pihak yang megang proyeknya gitu. Oke, gitu. Terus berarti nih Kak Tresna di Hema ID ini adalah seorang Pegawai Boleh Bang Abah saya pegawai. Bedain. Enggak. Kalau pegawai itu aku nggak pernah memposisikan timku sebagai pegawai. Oke. Jadi lebih gimana ya? Lebih etisnya kita bilang videografer. ya, Oke. videografer. Biar Oh, lebih berarti- keren lah, biar lebih keren lah kita bilang videografer. Berarti selain Kak Tresna ini ada videografer lain kan? Ada. Oke. ada. Terus dulu bisa join sama Hema ID itu kayak gimana? Diajak kah atau gimana? Kurang tahu sih sebenarnya aku tuh orang yang nggak bisa ngobrol, jarang banget ngobrol, nggak bisa ngebangun relasi. Cuma mungkin karena ada value, mungkin ya, mungkin orang lain anggapnya aku ada value ya. Wih, keren banget. Makanya aku bisa dikontak sama Henry. Sebenarnya waktu pertama kali ketemu tuh dia tuh so asik banget loh. Oh, sama sih. Oh. Kan aku kan bukan orang yang so asik Ya, gitu. kan Lebih banyak pendiamnya. Gitu. Mungkin dia lihat aku ada apa sih? Bisa lah bikin video gitu, makanya dikontak. Oke. Mungkin itu kayak jadi pesan-pesan juga buat teman-teman kayak kan sering tuh dibilang kayak oh ayo kita membangun relasi seluas-luasnya, tapi kalau misalnya kamunya sendiri nggak ada value-nya, buat apa ya relasi itu gitu loh. Benar. Ding, kenapa nggak fokus dulu sama diri kita sendiri? Iya, nyari Membangun- skill gitu ya. Ya kayak gitu tuh. Jadi ada beberapa tipikal orang kan. Jadi kan Tapi nggak tahu sih, mungkin orang-orang juga beda-beda juga kan. jadi Ya. kan biar nggak ada miss atau gimana. Jadi ada 2 tipikal orang yang kita perluin sebenarnya ya. Jadi yang pertama ada orang yang kaya dengan relasi nih. Jadi dia yang mengkoneksikan semuanya. Dan ada orang yang punya value ya. Jadi beda nih. Kalau orang punya value dia nggak bisa berdiri sendiri kan, ya kan. Benar, Apalagi karena kalau dia orang-orang yang nggak bisa berkomunikasi kan, orang-orang yang tidak bisa menjual dirinya lah istilahnya kan, ya, menjual skillnya, otomatis dia perlu orang-orang yang kaya dengan relasi ini kan, Benar. supaya dia bisa juga dapat project, dia juga bisa dapat ini, bisa dapat itu. Kalau dia nggak bisa, minimal harus ada kenal lah sama orang yang punya relasi ini kaya lah kita bilang gitu. Bukan kaya uang tapi relasinya yang kaya gitu. Ini contoh combo ya. Ya. Kamu nih, Kak Andri ini spek gini berarti ya, spek relasi ya. Ya gitu. Skill juga ya. Ya nggak mau gini lah terlalu gini. Tapi kalau misalnya dianggap punya skill ya udah nggak apa-apa gitu. Oke. Berterima kasih lah. Tapi sekarang Kak Tresna udah improve gitu kan, maksudnya relasi tuh udah banyak gitu punya sekarang kan. Harusnya sih ya. Harusnya, tapi berarti enggak dong. Berarti enggak dong. Udah belajar sedikit lah cara ngobrol kayak gitu lah. Mungkin Mary mau nanya nih sama Kak Tresna sama Kak Andri. Itu udah tadi penting gak sih public speaking? Misalkan kita pengen punya startup, pengen punya usaha, pengen punya house production, apalah itu bisnis desain lah kayak gitu. Penting gak sih public speaking itu? Jelas lah penting banget soalnya kebutuhan dasar manusia itu kan emang komunikasi gitu. Yes, ya. Kalau nggak bisa komunikasi, misalnya saya punya skill nih, tapi kalau nggak bisa komunikasi kan mati juga akhirnya sih. gitu. Ya, jadi kalau soal public speaking ya, nah itu depend lagi, balik lagi ke kebutuhan kita, ya kan. Jadi kalau kita seberapa butuh kita public speaking. Jadi ada beberapa level public speaking ya. Jadi ada yang dasar, ada yang menengah, ada yang advance kan. Kalau yang dasar kita cukup untuk berkomunikasi sama teman udah cukup kok. Kalau yang menengah kita masuk ke dunia organisasi, kita masuk ke ranah lingkungan masyarakat. Nah, tapi kalau yang sudah advance, nah ini kita udah masuk ke ranah pekerjaan. Kita sudah masuk ke ranah-ranah project atau kita masuk ke apalagi projectnya kalau sudah menyangkut tentang BUMN, projectnya sudah menyangkut ke lembaga pemerintahan, apalagi internasional nanti kan. Nah, itu penting public speaking. Oke. Berarti Kak Andri fansnya. Ya, tingkat 3 berarti ya. Iya, bisa dibilang itulah. Public speaker kan?
Kalau public speaker bener-bener jadi public speaker enggak sih, karena kebetulan kalau aku ngisi-ngisi seminar gitu diundang aja sih. Oh, itu di mana aja? Masih belajar berarti ya. Ya masih belajar juga kan, karena kita nggak bisa kita bilang diri kita itu udah mampu kan. Jadi kita tetap harus belajar gitu. Itu di mana aja Kak Hendri sempat diundang? Isi seminarnya di mana aja? Oke. Jadi ngisi seminar ya. Jadi pertama kali ngisi seminar itu kalau di Stikom kan udah biasa, kan di level kampus kan udah biasa nih, karena aku juga di UKM kan kita bilang kalau di sekolah itu kan namanya ekstrakurikuler kan. Nah, cuman kalau di kampus itu namanya UKM, unit kegiatan mahasiswa. Nah, kebetulan aku pengurus juga kan dulu di UKM. Diundang sesama level UKM udah biasa ya kan, bukannya mau gimana tapi memang kenyataannya demikian kan, udah pernah ngisi. Terus kalau yang pertama kali ngisi di luar itu diundang sama Alpha Prima kemarin waktu beberapa bulan lalu, kayaknya kalau nggak salah itu bulan Maret itu ngisi seminar di Alpha Prima. Itu aku share soal digital marketing ya kan. Jadi memang digital marketing ini aku mulai concern waktu dari aku baru mulai kuliah. Terus setelah di Alpha Prima kemarin beberapa bulan lalu, kalau nggak salah di bulan Juli apa Agustus lupa, Juli kayaknya. Nah itu aku ngisi juga di Puspem, Puspem Badung. Puspem Badung, terus besoknya ngisi lagi di kantor camat Kute. Nah itu ngisi audiensnya itu kelompok nelayan di Bali, khususnya di Kabupaten Badung, tentang gimana sih pengaplikasian digital marketing di sektor industri perikanan lah gitu. Wih, kita bilang. keren. Cuman ya kalau yang dari segi antusiasme yang Puspem ini lebih antusias sih, karena kan mereka kan agak ya kita bisa bilang tidak terlalu advance lah soal digital marketing. Jadi mereka benar-benar antusias, beda sama level mahasiswa yang di Alpha Prima. Nah mereka agak kurang gini lah, antusiasme audiensnya agak kurang. Tuh, jadi sejauh ini kalau dari segi ngisi seminar secara profesional baru 3 kali sih hitungannya. 3. Cuman kalau yang sebelumnya bahkan aku baru masih jadi maba udah pernah speaking di Undiknas waktu itu di kegiatan business sharing. Berarti ini Kak Hendri ini adalah penabur bibit digital marketing ya di Bali. Wah, kemana-mana kan? Gak gitu. Digital marketing nggak ada bibitnya. Kalau ikan ada. Memperkenalkan gitu loh. Nggak di Bali juga sih. Kalau aku nggak se advance itu kok, masih ada beberapa senior lagi yang udah biasa, yang udah duluan. Ya cuman kebetulan kalau di Stikom mungkin sedikit ya. Kalau yang aku tahu ya, aku bukan tahu semuanya, tapi sejauh yang aku tahu masih sedikit di Stikom itu yang pengetahuan digital marketingnya itu advance. Jadi aku bisa dibilang salah satu diantaranya mungkin. Ya aku salah satu, nggak mungkin nggak salah satu dah. Ya nggak mungkin kan, aku aja satu-satunya kan nggak mungkin gitu, cuman salah satu ya. Terus kok bisa diundang-undang tuh karena emang? Ini dah tadi kan kita bahas relasi kan. Ya jadi kuncinya di sana, relasi itu. Kalau kemarin dapat stalking IG mungkin siapa tahu kan. Siapa tahu kan. Nah, kalau dapat stalking IG, nah aku kemarin tahun lalu itu dilantik jadi ketua HIPMI Stikom, ya kan. HIPMI itu Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Nah, terus kenal sama beberapa ketum juga kan. Sesama ketum HIPMI, mereka ngelihat aku memang concernnya di digital marketing kan. Nah, terus dari sana kemudian aku ada acara nih, kamu mau nggak ngisi, minta tolong. Oh iya nggak apa-apa, aku ngisi. Terus kemarin yang di Puspam itu kebetulan kliennya temanku kan, partner skripsi itu, dia punya klien, kliennya minta tolong, kita ada acara di sini, minta tolong ngisi dong materi digital marketing, ya kurang lebih kayak gitulah. Jadi pentingnya relasi itu di sana gitu. Tadi dah jadi ketua HIPMI, punya startup. Habis itu jadi public ngisi seminar. Apa nggak capek? Ada nggak? Pernah nggak Kak Hendri ataupun Kak Tresna nih? Kak Tresna juga punya gini kan, di Instagramnya Kak Tresna tuh kepajang 3 semacam startup itu, bisa dibilang, bisa di-mention nggak itu apa aja? Yang pertama ada Atmaka, yang kedua ada Fantastic Crew Film, yang ketiga ada Hanasta Picture. Atmaka ini khusus untuk foto produk, dan Hanasta ini untuk wedding, itulah istilahnya. Nah, yang sebenarnya paling aku fokusin tuh
Fantastic Crew filmnya. Karena emang dari SMK tuh suka bikin film gitu loh. Oke. Karena itu awal tuh diajak sama Pak Arto, disuruh ikut lomba di mana ya itu? Di Stikom apa di Sticky ya, di event gitu. Event lomba gitu. Itu diajak sama Pak mungkin. Berawal dari Fasekno, semua berawal dari Istiqom Iya. gitu. Ya kan. Itu masuk Stikom dong. Ya pasti. Kan satu yayasan kan. Iya. Oh gitu. Oh enggak apa-apa. Kita diajak sama Pak Arta, akhirnya berawal dari satu jadi hobi bikin film gitu. Makanya lebih suka bikin film. Karena kan memang setiap proyekan tuh kan kita tuh diatur sama klien. Jadi saya tuh nggak punya kebebasan untuk gimana saya berkarya gitu. Kalau di film itu punya kebebasan. Bebas, ya. Karena ya balik lagi, kalau kita punya kebebasan di film tuh pastinya kita untuk modalnya tuh ya diri kita sendiri. Kita nggak bisa nyari sponsor gitu. Karena kalau nyari sponsor pasti ada tuntutan dari sponsornya juga. Iya. Nah itu dia, makanya saya suka banget bisa merealisasikan apa yang saya pengen gitu. Ada kepuasan gitu Ya, ya dengan bikin film. Idealisme Ki. Iya, idealisme. Oh, Saya tuh bisa idealisme. keluar kita gitu. kita bilangnya idealisme kan biasanya. Oke. Terus berarti Kak Tresna juga dulu sering ikut lomba berarti kan? Iya. Tuh pernah juara di mana aja? Pernah nggak dapat juara gitu? Sering terus masih. Sering. Sama Saya aspeknya berarti nih. bukan. Kalau juara sih nggak sampai dapat juara satu sih nggak. Karena baik lagi karena lombanya itu umum dan Oh saingannya jadi nggak SMK aja gitu Iya. ya? Karena itu juga apa namanya itu ilmu yang saya dapat itu kan minim banget itu loh. Dan saya tahu kan gimana cara bikin gambar yang bagus. Untuk penceritaan kan film itu juga ada penceritaannya, itu juga penting gitu loh. Itu yang saya nggak kuat di sana gitu, di penceritaan, makanya jarang banget dapat juara satu. Saya ya paling rendah tuh harapan lah, saya juara 3 gitu, paling tinggi tuh juara 3 Oke. di Terus perfilman. dulu tuh nggak ada timnya gitu? Apa Kak Endri sih emang sendiri bikin? Kak Endri maksudnya Kak Tresna? Dulu tuh ya per kelas, jadi yang ikut lomba tuh per kelas gitu. Oh gitu. Jadi MM1 perwakilannya tuh saya gitu, saya MM2 tuh siapa, MM3 tuh siapa Oh gitu. gitu. Soalnya Fantastic Crew ini dari MM3, cuma kan karena waktu lulus saya gabung, karena di kru saya di MM1 tuh udah punya jalan masing-masing lah ya. Jadi yang saya lihat bertahan tuh Fantastic Crew, jadi saya gabung. Akhirnya setelah itu baru saya bisa dapat juara 1 kemarin di itu pas banget baru lulus, itu dapat juara 1 di festival film Sticky di Sticky sih. Habis itu saya banyak belajar tuh dari sana, dari lomba-lomba itu, karena kan pasti karya saya kan dikritik dong sama juri. Yeah. Nah dari kritik-kritik itu kan akhirnya saya oh ya bener nih karya saya ini banyak kurang nih, akhirnya saya improve. Akhirnya kemarin itu saya bikin film waktu pandemi tentang budaya dari Jawa gitu, pokoknya tentang ada kepercayaan tentang arwah itu yang udah meninggal datang tuh setiap hari malam Jumat gitu. Jadi orang-orang di sana tuh kayak bikin sesajen kayak gitu itu untuk menyambut arwah yang datang gitu. Itu yang saya bikin film sama teman saya, anak-anak TI juga sih itu yang bikin. Dan sebenarnya modal itu cuma 20.000 karena kita kan perlu sesajen tuh kayak paling apa sih lilin, kalau orang di Jawa itu kan kayak lilin, terus tempe sama saya ngerti lah bunga-bungaan gitu. Itu modalnya 20.000, saya ikutin festival yang skala nasional, mungkin nggak nyampe dapat film terbaik lah, cuma ada masuk nominasi aja. Nah yang bikin kaget tuh ternyata film saya tuh di kontrak selama 3 tahun kalau nggak salah. Untuk Di streaming di streaming. True ID namanya. Jadi itu dibeli lisensinya sekitar 24 juta. Modalnya itu cuma 20.000. 20.000. Iya. Bang jadi 24 juta gitu. Itu di Keren ya? Keren. Mana anak-anak TI itu keren ya? Wah. Ya. Jadi gitu loh gitu. ya SMKTI sama Fantastic Crew film gitu. Berarti sampai sekarang ini masih ada nih Fantastic Crew film ini masih ada. Maksudnya masih berjalan gitu. Masih berjalan, cuma karena dari teman-teman juga banyak sibukan. Kayak ada yang kuliah lah, kerja. Akhirnya kita kayaknya ganti nama aja deh. Karena Fantastic Crew kan banyak kepala gitu, kayak tidak ada satu orang yang Mimpin tuh nggak ada. aja. ya kayak gitu. Artinya semua. Oh, oke.
rencana kita udah ada PH baru lagi. Namanya tuh Terus Terang Studio. Terus Terang Studio. Ya. Terus terang. Ya biar Oke. Jujur. ya Terus terang. terus terang tuh bisa kayak terang karena lampu atau enggak terus terang karena ya ambigu gitu lah pokoknya. Itu kita udah jalan. Project pertama itu bisa dilihat di IG saya yang visual effect itu loh. Oke. Yang Tak cek dah nanti. ya visual Masukin. effect Oke, Dr. Strange. Ya, Dr. Strange. Iya. Ya itu. Terus saya juga habis selesai syuting. Itu ikut lomba juga sih di di Bank Indonesia. Itu lomba ada diadain lomba juga. Baru 2 itu sih jalan. Oh, dari kru film itu. Oke. Terus apa lagi ya? Kemarin saya juga sempat jadi juri di UNUT. Terus saya cek nama eventnya apa ya? silakan. Oh ya, nama itu Communication Event 2022 di UNUT. Terus saya jadi juri film dokumenter ya. Film dokumenter. Ya, itu umum. Keren sih. Keren. Jadi lagi ada project dokumenter sih, cuman belum saya ngedit. Oh iya. Oh, boleh dioper ke sini. Gratis. Oh enggak. Bayar. Oh dong. Bisa diskusikan. Oh iya, bisnis to bisnis beda lah. Oh gitu, oke. Kalau teman-teman beda, bisnis to bisnis Gak beda jadi lagi. dah kalau gitu. Iya, Gak aku punya kayak duit, di mana punya nyari duit? Oh gitu. Oh. Bayar gini. Jangan bayar aja bilang semua. itu proyek UKK kan. Enggak. Project. Kan ada pelatihan dokumenter yang DDF, tau nggak? Dia pasar dokumentari festival tuh, Oh ya. tau nggak kak? Kayaknya dia tahu. Itu dah Mia dapat 1, cuma Mia belum ngedit. Oh. Kenapa? Ya, aku juga ada sih beberapa film yang nggak kelar edit karena nggak sesuai dengan keinginan sutradaranya. Gitu ya? Ya wajar aja sih sebenarnya. Oh wajar kayak gitu. Terus misalkan nih caranya kak Tresna satu dah kayak tadi tuh. Sutradara nggak mau komunikasi, kayak gitu. Gimana caranya sebagai kru itu kayak gimana sih caranya kita? Bukan nggak mau komunikasi sih, sorry apa nih? Ya. Bukan nggak mau komunikasi sih, cuma ketika selesai take terus masuk proses post pro ya namanya. Ya post production ya. Production, ya. Editing tuh ngerasa kurang gitu, kayak nggak nyampe nih feel-nya, nggak nyampe apa kemauan sutradaranya tuh di film tuh nggak tercapai, makanya kayaknya dikubur aja deh film ya nih gitu. Oh kayak gitu ya. Kenapa nggak di kayak misalkan shoot ulang? Dibangkitkan tuh? lagi? Iya. tadi kan dikubur kan. Jadi aku Sinar reflect. refleks ini ke kamera gitu loh. Jadi reflect bilang dibangkitkan. Kenapa Resurrection. nggak gitu? Mungkin kalau kita di umur segini ya, Ya. kendala tuh pasti tuh waktu Ya, kita waktu. susah banget nyari waktunya. Terus dari talentnya juga kita kan nggak ada duit ya buat Ya. bayarnya ya, budget lah gitu. Terus apa ya, intinya sih antara dua waktu sama budget tuh kita nggak ada. Niat sih kita selalu ada ya, cuma itu dah waktu sama budget tuh itu yang paling susah dicari. Terus tapi kok Kak Andy kok bisa dia pakai ego ya dia? Oh beda. Kalau kita buat bisnis, kita modal ego itu masih bisa, ya kan? Tergantung sekarang nahkodanya kayak gimana kan. Terus juga tergantung kuncinya sebenarnya kalau bisnis tuh di pemasarannya. Jadi kalau buat apa bisnis gede-gede kalau pemasarannya nggak jelas ya tetap aja nggak laku gitu. Kalau film beda, film kan kita harus ada budgeting, harus ada ini, harus ada itu. Setelah itu filmnya selesai tuh mau dibawa kemana itu yang Ya paling itu juga bingung tuh Jadi Kak. kan
Nggak mungkin kan kita sekali buat film kita buat production house terus kita cuma ikut lomba gitu aja kan nggak mungkin kan. Nggak ada profitnya dong ya kan. Capeknya nggak kebayar kan gitu. Jadi ada beberapa pertimbangan sih pasti. Karena kan aku juga kebetulan multimedia jadi kurang lebih aku ngerti lah kalau kendala di perfilman itu kayak gimana sih gitu. Itu sih yang orang-orang nggak ngerti itu sebenarnya pembuatan film itu banyak loh stepnya, banyak loh persiapannya. Padahal ngomongnya gampang banget ya. Iya, Pengen punya house ini- production kayak gitu kan. Bikin ini, pengen bikin itu, tapi nyata itu kayak susah susah banget ya. gitu. Oke. Karena kan yang pertama yang udah paling penting alat, ya kan. Kalau kita nggak punya alat otomatis kita harus nyewa kan. Duit lagi. Nyewa duit lagi ya kan. Kalau kita punya uang kita beli sendiri itu oke lah, masih bisa ngepres budget kan. Ya kalau kita di kalangan keluarga berada kita bisa beli alatnya sendiri, mungkin bisa ngepres budgetnya lagi ya kan. Cuman kalau kita nggak ada ya kan, misalnya kita nggak punya drone ya atau kita nggak punya gimbal ya kan harus nyewa kan. Nggak mungkin kan kita syuting tanpa itu kan. Nah jadi otomatis harus nyewa budget lagi. Belum lagi model ya, kalau punya teman atau punya saudara yang cantik atau sesuai sama kriteria filmnya, bener sih aktornya harus kayak gimana, aktrisnya harus kayak gimana kan bisa. Tapi kalau misalnya nggak punya ya kan harus bayar lagi. Nggak mungkin nggak modal nggak dibayar nyen, siapa mau gitu loh. Ya kan. Itu dah kendala kenapa filmku tuh kayak kebanyakan tuh drama komedi, karena kalau misalnya kita ada kepikiran buat film action, ada adegan pukulan tuh, cuma kan kendalanya ada nggak sih aktor temen kita yang bisa Ya yang bagus acting gitu, gitu, yang ah. dapat Yang actingnya kedua, gitu ya. kita perlu make up dong, nggak mungkin dipukul nggak ada gini Nggak ada bonyoknya dong, nggak ada bonyoknya kan. Pakai sabuk dia. Keren. Itu udah maksudnya kayak aduh kurang di budget nih gitu. Jadinya nggak jalan aja nih. Nggak jalan. Gagal ini. Oke, terus tadi balik lagi tadi, apa nggak capek? Maksudnya Kak Hendri, Kak Tresna, maksudnya punya banyak kegiatan gitu, time manajemennya itu kayak gimana sih? Oke, kalau ngomongin Atau pernah nggak merasa nyesel gitu loh? Aduh, nyesel banget aku masuk kayak gini gitu. Capek aku kayak gitu, ada nggak perasaan kayak gitu? Enggak sih. Sejauh ini kalau capek mungkin manusiawi ya. Ya, Kita kan pasti capek dong, kan ya. manusiawi Yes, kan. ya. Capek, letih, terus kemudian juga kadang bosen juga iya kan. Iya. Itu manusiawi. Tapi balik lagi semuanya itu balik lagi ke komitmen diri sendiri, ya kan. Ini mungkin kayaknya, sering sekali dengar ya dari motivator gitu. Nah, bedanya di sini, aku bukan motivator. Kalau motivator dia tidak mengalami, ya kan. Motivator cuma bisa ngomong. Tapi kalau kita di sini praktisi namanya. Praktisi itu kan orang yang langsung sudah mengalami hal itu di lapangan. Jadi komitmennya yang penting. Jadi gimana kita bisa, apa sih target yang kita capai? Apa sih target yang kita mau? Nah kan. Kalau ngomongin soal manajemen waktu, nah kalau dari aku pribadi, aku kasih tips, aku biasanya pakai priority list. Jadi aku punya beberapa list prioritas, ya kan. Aku buat grup WA sendiri, anggotanya aku sendiri nih gitu. Nama grupnya to do list gitu. Jadi, jadi hari ini aku mau ngapain? Hari ini aku harus apa? Apa yang harus aku selesaikan hari ini? Besok ngapain? Sebulan ngapain? Nah jadi target-targetnya tuh udah jelas gitu loh. Nah dari list prioritas itu ada yang dikerjakan, ada yang enggak. Karena balik lagi namanya juga list prioritas kan. Apa yang nomor 1 itu yang dikerjakan lebih dulu kan. Sisanya kalau misalnya dia di list nomor 5, kalau misalnya nggak selesai ya mau gimana lagi kan. Atau juga kita kan udah urutin nih, ya kan. Yang mana hal yang bisa dikerjakan, yang mana bisa belakangan gitu. Makanya kalau time management itu biasanya aku pakai list prioritas supaya kerjaan-kerjaan itu, kalau kita biasanya anak muda ya, kita jujur-jujuran aja nih karena aku masih anak muda. Kita kan biasanya mageran, ya kan. Benar, ketemu tempat tidur tuh, wah anjir, gaya gravitasinya tuh kuat sekali. Berat gitu ya. Berat. Berasa waduh, beratku kayak 150 kilo kayaknya nih gitu. Nggak bisa bangun. Ya itu wajar sih, manusiawi, ya kan. Apalagi anak muda ngelihat buka sosmed aja sebentar gitu, tiba-tiba udah 2 jam. Iya benar banget sumpah. Iya kan? Kayak wedding ngedip gitu. Tiba-tiba udah nge-scroll. 5 jam gitu. Kalau aku nggak sosmedan sih. Kalau aku lebih ke Mobile Legend, main game. Oh, gitu main kan. game, Nah, main aku main game, game. Tiba-tiba 3 match, loh kok udah 2 jam? Kan nggak sadar kan. Nah, cuman itu udah balik lagi. Jadi kalau main itu terus buka sosmed itu boleh, tapi janganlah terlalu over. Kan ada beberapa jam-jam istirahat atau jam-jam yang kita sudah atur biar kita bisa refresh diri sendiri. Nah itu juga penting. Jadi bukan berarti nggak boleh, itu jangan, nggak. Tapi kita harus tahu waktunya kapan kita harus seimbang. buka, ya kapan kita buka sosmed, kapan kita main game. Jangan setiap hari main game aja, ya kan dirimu kan bukannya Rafki Albert kan gitu. Ya kan dirimu kan bukan pro player ya kan. Jadi ya udahlah cukup secukupnya aja gitu. Oke. Terus kalau dari Kak Tresna kayak gimana? Atur waktu ya Nah, pasti
terus naif kalau bilangnya nggak capek gitu, kayak pasti capek lah, cuma cara ngatasinnya tuh kita harus suka sama proses apa yang kita lakuin. Cintai prosesnya. Iya, misalnya kita bikin film kayak capek sih, tapi karena kita suka sama filmnya, ya udah. Maksudnya kita nggak bisa ngatur ini film bakalan menang nih, ini film bakalan dibeli nih, seharusnya kita nggak bisa ngatur itu. Yang penting kita udah bisa mencintai prosesnya, ya udah. Kayak oh ini worth it nih gitu, kayak Prinsipnya Kak Tresna gitu, Iya. berarti prosesnya tuh Prosesnya, ya. Jangan iya. lu lihat tujuan tuh emang harus ada, cuman Iya. nanti itu dilihat gitu. Yang Nanti penting ada. proses gitu ya. kalau udah cinta sama prosesnya, ya udah waktu itu nggak bakal terbuang percuma, Iya. nggak bakal terlalu berasa lah capeknya. Oke, jadi prinsipnya Kak Tresna tadi itu cintai proses. Ya, yang penting kita cinta sama prosesnya, kita nggak bakal ngerasa capek kok, gitu. Nggak capek-capek banget gitu loh. Berarti selama ini Kak Tresna kayak gitu aja. Ya nggak pernah ada planning, oh besok mau ngapain, nanti mau ngapain, nggak ada sih. nggak pernah punya planning kayak gitu. Nggak pernah punya planning. Mungkin beda-beda. Orang-orang tuh beda ya. Enjoy kayaknya, Maksudnya- terlalu enjoy ya. Oh, Tapi kalau misalkan kita mau keep on track kayak Kak Henry itu kan bikin plan itu. Iya. Terus kalau misalkan Kak Tresna beda, mungkin Beda, nggak iya. bikin plan itu. Ya, Gas-gas setiap orang gitu beda-beda ya. sih. Iya benar sih. Nggak bisa disamain ya. mungkin nggak terlalu sibuk aku ya. Wah, jangan yang mengeneralkan bahwa aku tuh sibuk. Kan? Kayak sok sibuk sekali gitu. Anda terlalu sibuk gitu. Kemarin kan kita nonton tuh. Saking kita nggak sibuknya kita bisa nonton gitu. Betapa santainya gitu loh. Oke, Iya sih, iya berarti sih. nyangkut masalah gini. Healingnya kalian berdua tuh kayak gimana sih? Oh, healing. Oke. Ini orang-orang kayak gini nih gimana sih healing? Menarik ya. Pertanyaannya healing. Ya, pernah healing nggak? Terakhir sih kalau healing itu kan penyembuhan ya. Maksudnya, Oh bukan, jalan-jalan. ya maksudnya maaf. Oh. Kan bahasa ngetrennya kan Oh, healing iya, gitu. iya. Sorry, Gimana sih Kak Tresna nih? Refresh. Ya di refreshing, Refresh. ya refreshing, Oh, refreshing. iya. Oh. Oke, gimana? Lebih suka sendiri sih sebenarnya. Enak senja. Enak Ya, senja kayak banget. ke pantai kayak atau kemana gitu. Karena indie. Atau indie sekedar keliling-keliling kota dan pasar. Tapi kayak sekarang udah nggak lagi sih, udah nggak keliling-keliling. Soalnya lagi ngaspal ya. Nggak lagi ya. Panas ya nggak? Ya nggak? Bener kan? Bener kan? BBM lagi Udah mulai naik. rame gitu Oh kan. iya BBM BBM naik. udah naik. Naik. Ya jadi mau kemana keluar ya habis uang kan buat beli bensin. Jalan kaki kenapa ya? Wih keren Bisa dong. sih, bisa Itu sih, bukan bisa sih. refreshing sih, olahraga ya. Terus kalau Kak Henry kayak gimana? Oke, jadi kalau aku healing refresh ya, refresh kita bilang refresh itu tergantung budget. Jadi ada atau nggak budgetnya kan? Karena kalau kita nggak ada budget, nggak mungkin kan kita maksain buat nonton gitu kan, nggak mungkin Iya kan? sih. Ya kan? Sampai ngutang dulu kan janganlah. Janganlah refreshing. Pinjam buat apa? Itu bukan refreshing namanya, itu menambah beban. Tadi ya. Udah beban tambah beban lagi gitu loh. Oke. Tuh, jadi kalau refreshing mungkin nonton kan, terus ya keluar sama pacar mungkin ya kan, kalau punya. Ya kalau punya, kalau nggak ada. Kalau punya, nggak ya kalau- sendiri. Kalau Sendiri nggak, kayak Kak sendiri Tresna. kayak Tresna kan. Nah, Tresna itu anak senja. Kalau dilihat playlistnya mungkin Hindia semua kayaknya. Ya, itu. Playlistku Megadeth, Iron Maiden. Oh, itu bukan senja. Berarti kayak anak-anak mosing gitu. Iya. Wah. Rock and roll Itu gitu. yang kemarin di kantin tuh itu aku yang ngasih gini. Oh, inisiasimu Iya, ya? inisiasi. Oh, Masa? keren ya. Jokes Kelas. apa gimana nih? Nggak, bercanda ya. Kelas. Nggak masuk. Kelas pakai Z. Bercanda ya. Nggak, kelas kan ZZZ isi T-nya belakangnya lagi. Kelas. Apa sih nggak jelas? Lihat. Jadi kalau refresh, kalau yang ada budgetnya biasanya nonton sih. Karena nonton itu kan kalau aku nonton itu nggak cuma nikmatin filmnya aja nggak. Kadang aku mau Tresna, oh ini visual efeknya gimana sih? Oh, nyari inspirasi gitu ya. Oh iya, sudah jelas dong, sudah jelas kita menganalisa film kan, karena kita kan nggak mungkin kan berkarya itu kita nggak ngelihat referensi dari Iya. orang lain kan nggak mungkin. Jadi kita pasti ngeliatin kan, kayak kemarin nonton film Fall. Nah ya itu kayak gimana sih ini actingnya, terus plotnya gimana kan, jadi bukan cuma sekedar visual efeknya aja, jadi plotnya jalan dengan bagus nggak gitu. Kenapa sih filmnya ya cukup ramai walaupun nama filmnya biasa-biasa aja maksudnya. Oh, kalau orang film tuh gitu ya. Iya. Kalau nonton film tuh dikritik itu filmnya, oh gini. Nggak nyengir. Ya, kalau kita mengkritik itu kan Menganalisis. Iya, menganalisis lah itu. ya, kalau mengkritik itu kan seakan-akan filmnya jelek banget gitu. Iya, iya. Sedangkan kita buat film aja masih level Ya, dan menilai lah pasar gitu, loh. menilai lah gitu. Nah, kita menganalisa. Jadi kurang lebihnya film ini alurnya kayak gimana sih, plotnya kayak gimana sih, kok keren gitu, kok menarik. Nah, kenapa sih orang-orang rame nonton? Berapa sih profitnya dia buat film ini kira-kira kan, dengan budget sekian tuh kira-kira masuk nggak
jumlah penontonnya tuh profitnya dia masuk nggak gitu. Apa yang disampaikan sutradara tuh masuk nggak ke penonton? Itu juga. Jadi kan cara sutradara mendelivernya tuh ke penonton itu sih biasanya. jadi kan film itu kan dibuat bukan cuman sekedar kayak Transformer misalnya. Mereka jual apa? 3D-nya kan keren kan tuh. Nah, ada nggak apa namanya pesan yang tersirat, ya kan? Pesan yang tersirat itu kita baca dulu. Maksudnya kita telaah dulu, nonton kira-kira kurang lebihnya itu pesannya apa. Terus caranya sutradara kayak yang Tresna tadi bilang tuh, caranya sutradara menyampaikan itu kayak gimana sih? Gitu. Dengan cara yang elegan atau dengan cara kayak sinetron gitu, suara dari hati kayak gitu. Azab gitu ya. Putri yang tertukar gitu. Kok malah ngomongin film ya? Oh iya. Ngomongin refreshing nih. Iya. Oh iya. Oh, refreshingnya kayak Henry Refreshingnya berarti ke film. Film, main game Beli kadang. Jordan. Oh itu Suka itu koleksi lebih ke koleksi nih. Aku nggak suka flexing ya, ini dipaksa sama Tresna gitu. Iya, Kadang flexingnya. enggak sih kalau sepatu tuh kan apa ya esensinya Reward tuh, aja reward. ya apa namanya self reward lah istilahnya kan. Jadi terkadang ada orang-orang yang mengatasnamakan self reward padahal boros. Tapi kalau aku pribadi aku nggak suka. Ya buktinya ini HP ku masih Xiaomi kan. Jadi prinsipnya itu apa yang masih bisa kita pakai, tapi sesekali kita bisa kok self reward. Jadi membuktikan bahwa kita udah sampai nih di titik ini nih, kita udah bisa beli ini, kita bisa beli itu gitu. Jadi jangan semuanya gitu. Kalau yang penting tahu kapan kita ngerasa cukup. nah kapan kita harus beli kan, kayak kemarin baru-baru ini aku beli jersey MU kan. Oke. Siap. Oke. Ya, lagi apa lagi nih beli? Aku baru beli jersey MU. Oke. Kan, sebagai diehard fans kan, apalagi bentar lagi mau tsunami trofi gitu loh. Ya, oke. Udah ada peringatan dini ya. Udah ada peringatan dini dari BMKG, cek lihat live Twitternya kan. Nah, peringatan dini mau tsunami trofi MU setelah gempa kemarin kan kalah 4-0 sama Brentford. Oke. Jadi itu selain ya perlu aku sebut juga refreshingku nonton bola. Nonton bola. Oke. Jadi emang benar-benar aku dari kecil udah suka bola. Aku pernah ikut SSB, futsal juga dulu di SMKTI aku sering turnamen futsal juga. Jadi emang benar-benar suka bola. Jadi kadang nonton bola itu bisa dibilang salah satu rutinitas yang nggak pernah aku skip lah selama aku hidup. Sampai sekarang juga? Iya, sampai sekarang. 21 tahun nggak pernah aku skip nonton bola gitu. Masih walaupun jam 3 aku bangun gitu. Walaupun tidur jam 1 jam 3 bangun lagi gitu. Tetap bola. Oh iya, sudah jelas. Cewek nomor 2, bola nomor 1 Ya. gitu. Moto baru aja nih. Oh iya. Soal itu kayak ada deh. Kayak kita ingat lagi kita tuh udah bikin karya apa aja sih selama ini gitu. Udah lebih baik nggak dari sebelumnya kayak gitu sih. Ya. Kadang juga menganalisa karya sendiri loh. Nah, dari portofolio yang sudah lewat itu, apakah dari tahun ke tahun hasilnya meningkat? Apa menurun? Atau biasa-biasa aja atau standar stagnan gitu? Ya tapi sejauh ini ya meningkat lah karena Meningkat terus, naik terus grafiknya. ya Astung Kare ya kita To the moon. Oh itu the moon. Habis itu di dam. Oh enggak. Habis itu dam ya kayak Siba enggak kayak gitu. Oke. Jadi itu udah menganalisa kalau kemarin syuting Hema nggak ada visual efeknya, terus ngambil video simulasi OKD kemarin pertama kali lah dapat apa namanya pengalaman ngambil BUMN terus ditambah visual efek kan. Jadi buat tangki itu gimana sih seolah-olah terbakar ya kan. Kalau nanti Iya, aku lihat. Itu Aku lihat. modal nekat loh. Aku nggak ada pengalaman bikin itu. visual. Tadi balik Cuma lagi sebenarnya teori doang. iya, Teori. jadi Oh, nih. proses sesuatu itu kadang kita nggak lepas dari yang namanya modal nekat tuh loh. Nah, modal nekat tuh emang benar-benar penting karena kalau kita nggak nekat, kita nggak bisa step apa namanya level up lebih jauh. Step lagi, forward nggak gitu, bisa. Ya, level Kalau nggak kita bisa. takut juga ngambilnya kita nggak jalan kemana-mana dong artinya. Jalan di tempat doang. Masa kita fokusnya ngambil wedding nggak bosen Iya kan sih, gitu ya. ngelihatnya orang-orang itu aja gitu. Acaranya paling datang pagi, habis itu ngelihat orang nata manten kan, habis itu siangnya udah makan. Nggak bosen kan? Bosen Soalnya sih. ada Bosen kan? pengen suatu hal yang berbeda lah gitu. Gimana sih ngelihat orang mademin api padahal apinya nggak ada gitu. Iya. Kita buat apinya sendiri gitu kan keren. Ya, keren. Lagi Tresna mereplikasi Doctor Strange kan. itu kan dia seakan-akan berasa dia itu editor Hollywood kan padahal sebenarnya iya. editor SMKTI gitu. Ya, oke. Orang biasa, Editor. orang biasa. Orang Oh, biasa. Ya tadi kan bilang kan orang biasa gitu.
Tapi duduk sini udah sukses berarti. Oh belum. Belum, masih jauh. Enggak, pokoknya udah duduk sini sukses berarti. Ya, Astungkara. Oh iya, Astungkara ya. Iya. Kita nggak Udah. Enggak boleh. Oh gitu. Udah pokoknya. Oh iya. Ya, udah pokoknya. Oh ini ada unsur paksaan ya. Enggak. Oh iya, nggak apa-apa. Iya, kan bagus sih Pak Ya, sukses. bagus. Termotivasi gitu Iya. loh. Kuliah aku kemarin masuk JIPA, aku udah pasang sukses. Motivasi gitu, jadi sukses gitu kan. Bener enggak? Kalau aku bisa buat sekolah kan. Iya beneran. Sekolahnya Hema School. Keren. International school. Oh, international school ya, bukan Bali school. International School ya. Sungkara. Amin. Ya. Oke, terus ngomongin tentang SKT ini multimedia, ada nggak mungkin dari apa sih resepnya atau apa yang harus kita sebagai anak multimedia, ini kan banyak nih anak multimedia, selain itu anak RPL kan juga ada kan beberapa, apa aja sih yang harus kita siapin sebagai anak multimedia di SKT Bogor Pasar buat menghadapi masa depan gitu. Mungkin dari Kak Hendri dan Kak Tresna mungkin. Oke. Pertama alat. Ke orang-orang di sini juga boleh. Oh iya, yang pertama alat ya. Ya, nggak usah lah kita naif kan. Ya, alat oke, itu oke. penting loh, alat itu penting loh. Ya ada aku pernah sekali dengar slogan apapun alatmu tunjukkan kreasimu, tunjukkan hasilmu gitu. Ya. Itu munafik sih sebenarnya. Iya. Karena kan apa namanya ya? Walaupun dirimu ada alat, tapi alatmu nggak memadai, hasilnya ya udah segitu-segitu aja. Ya kan, jujur aja, ya kan, kita nggak bisa bohong, hasilnya pasti segitu-segitu aja. Harusnya alat mahal, hasil juga harus mahal sih. Ya, Harus menyesuaikan. Bedanya di sana. Jadi sadar diri kan, kalau misalnya kita masih di level belajar, it's okay. Tapi kalau kita sudah masuk ke ranah berkarya, apalagi ke profesional ya kan, kita untuk apa namanya menggait profit kita dari sana, nggak mungkin lah kita pakai alat yang seadanya, ya kan. Hema ID sendiri juga asetnya kalau dari segi alat juga kalau dibilang nggak ada, cuman kita mengupayakan gimana sih caranya supaya hasilnya profesional. Nah, kali itu kan, gitu ya? itu kan alat itu kan juga salah satu sektor yang paling penting kan. Jadi nggak bisa kita bohong, alat itu alat yang pertama, yang kedua niat, ya kan. Ya benar-benar. Alat yang kedua niat. Jadi percuma ada alat kalau kita nggak ada niat, ya kan. Kalau kita niatnya cuman beli alat aja, ya suruh aja bapakmu beli alat gitu kan, habis itu dimin di lemari di dry box nggak dipakai, cuman untuk pamer, aku punya Sony A7 III gitu kan, ya percuma ya kan. Iya. Buat Apa? ego sih biasanya tuh. Buat menuhin ego sih biasanya. Oh iya gitu, kadang ya kita juga sering ngelihat, kita mungkin level ekonominya mungkin masih biasa gitu, kadang kita ngelihat anak-anak zaman sekarang tuh nggak jarang kita lihat bawa iPhone 13 Pro Max. Nah, itu kan seharusnya kita bisa pakai untuk berkarya, ya kan. Ya, benar Aku sih nggak menyalahkan, cuman kalau bisa Ya, kita kalau ada uangnya ya nggak masalah. ya nggak masalah gitu, cuman kalau misalnya nanti kedepannya sudah apa namanya terjun ke ranah ini pasti ngerti itu betapa esensialnya ya alat sama niat. Jadi niat kita seberapa jauh kita mau berkembang. Yang kedua, yang ketiga sudah pasti jelas ilmu, ya kan. Setelah niat, udah punya niat, udah punya alat, pasti kita belajar. Itu aja sih pesannya. Jadi terus kemudian jurusan itu nggak bisa membatasi kita kok untuk berkembang. Jangan terlalu mengotak-ngotakkan itu lah. Ya, jangan terlalu mengotakkan, kita bilang, oh kita multimedia, skill kita di mana? Oh di video aja, nggak kayak gitu. Multimedia itu kan bisa, kalau kalian bisa jadi content creator, tapi kalian nggak bisa jualan, percuma kan? Percuma ya. Kalian harus bisa jualan. Nah di sana pentingnya apa? Digital marketing, ya kan? Iya. Kalian bisa pengembangan ke sana. Terus di sosial media juga, sosial media itu kan salah satu platform yang gede banget kan. Kalau kita paham peluangnya di mana, sosial media itu datengin profit gede sekali. Jadi belajarlah digital marketing pelan-pelan gitu. Iya. Karena aku juga udah ngerasain digital marketing itu benar-benar esensial banget lah untuk hidup gitu. Apalagi di dunia apa ya, semi pengangguran kayaknya, udah diganggu wisuda itu kan udah masuk ke ranah pengangguran. Cuman untungnya sekarang udah ada usaha, jadi setidaknya pengeluaran kita selama ini masih tertutup gitu. Oke. Itu sih yang paling penting sebenarnya. Terus kalau dari Kak Tresna ada nggak? Ini buat pengalamannya sih buat teman-teman juga ya. Dulu tuh aku maksa minta kamera yang agak lumayan mahal sih. Cuma skillku tuh belum ada waktu itu. Jadi ngerasa kayak anjir, ngapain beli kamera mahal-mahal ya waktu itu ya gitu kayak. Itu ya sih. Oh nyeselnya baru sekarang Iya gitu. kayak aduh. Terus apa lagi ya? Mungkin waktu SMK tuh lebih banyak nyari pengalamannya sih. Ya. Apa namanya tuh kayak tadi aku bilang tuh ningkatin value diri, ningkatin skill. Karena
kalau pengalamanku sendiri yang nggak bisa ngomong ini, yang jarang ngobrol sama orang baru, itu orang tuh bakal selalu datang ke kita loh kalau kita punya value. Kalau emang kita punya value gitu, Iya. ketarik gitu ya. Kalau kita punya magnet gitu. Iya kayak gitu. Itu sih itu aja sih. Itu aja. Value itu sederhananya kita magnet lah. Iya. Kita punya magnet, kita punya kutubnya gitu loh. Iya. Kayak orang-orang tuh tertarik kan, secara tidak sengaja. Lihat dari mana? Dari portfolio, ya kan? Oke. Terus nih, Mary mau nanya nih. Mungkin ada nih yang global people di rumah atau mungkin di sini yang pengen punya startup, pengen punya house production. Terus kan tadi Mary bilang kan banyak orang nih yang ngomongnya tuh gampang banget. Boleh nggak sih kasih 3 poin aja? Apa yang harus kamu ingat sebelum kamu membangun sebuah startup dari Kak Henry? Oke. 3 hal atau lebih boleh deh. Sebenarnya mungkin kalau bisa lebih sedikit. Oh ya, silakan Oh iya. Ya, jadi sebenarnya nggak banyak sih. Cuman sekarang tergantung tingkat esensialnya, tingkat keperluannya seberapa. Oke. Jadi ada beberapa hal. Yang pertama marketnya dulu. Market. Ya, yang paling penting Market. marketnya. Jadi siapa sih target pasarmu? Ya, kalau Mary pernah dapat stalking IG-nya Hema. Di Hema itu sejauh ini ya, sampai sejauh ini kita belum pernah ngambil yang namanya dokumentasi wedding, ya kan? Terus pun tahu nggak pernah tak kasih proyek dokumentasi wedding dan lain-lain. Karena kenapa? Aku ngerasa marketku bukan di sana. Karena ada beberapa pertimbangan lah yang nggak bisa aku sebutin kan. Kalau disebutin kan nggak enak gitu. Cuman ada beberapa pertimbangan yang membuat memutuskan marketnya Hema ini sampai sejauh ini belum ke sana. Cuman kalau nanti misalnya ada yang cocok kan nggak masalah. Kayak kemarin ada acara tunangan kayak Chinese gitu. Itu kita ambil kok, asalkan cocok sama kita gitu. Terus acara ulang tahun juga kalau misalnya cocok pun kita ambil gitu. Cuman mayoritas sejauh ini tawarannya masih agak kurang masuk akal ya. Jadi aku ngerasa apa yang kita kerjakan sama apa yang kita dapatkan itu nggak balance. Jadi itu alasan kenapa sejauh ini MID mengurangi untuk mengambil hal itu. Dan kalau itu yang pertama market. Jadi biar nggak asal masuk kan. Kadang orang-orang yang baru buat usaha itu kan yang penting uangnya masuk dulu gitu kan. Itu salah. Boleh aja asalkan itu tujuannya cuma untuk bootstrapping namanya, ngumpulin modal kan. Nah cuman kalau udah kita masuk ke ranah yang lebih jauh lagi, kita udah mau level up lagi, kita nggak bisa kayak gitu terus. Kita harus tahu marketnya di mana. Kita harus tahu kemana kita harus jualan gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah market ya itu tadi potensi dari tim diri sendiri. Jadi biar nggak kita buat asal-asalan tapi ternyata skill kita masih biasa aja. Bahkan sorry to say belum layak untuk dijual gitu loh. Kan ada beberapa orang-orang yang memaksakan skillnya untuk dijual padahal sebenarnya belum layak. Jadi kalian bisa kok mulai dari saudara, ya kan, saudara punya acara atau apa, khususnya video ini ya, karena kan aku ranahnya di multimedia. Jadi kalau misalnya kalian ada temen atau ada saudara yang lagi ada acara ulang tahun atau ada acara nikahan, bisa kok kita dengan sukarela, janganlah mengharapkan kita dapat uang. Kita ambil secara sukarela, kita syuting video kan, kita dokumentasiin acaranya. Toh juga itu saudaramu sendiri, ya kan. Jadi ambil, coba, terus kita telaah lagi kira-kira kurangnya di mana, terus hasilnya itu kayak gimana, apakah sudah sesuai dengan standar pasar atau belum, apakah sudah layak jual atau belum. Baru kemudian setelah itu, setelah ditelaah, baru memutuskan apakah aku cocok buka ini atau enggak. Jadi praktek terus dulu ya, jam terbangnya ditinggiin dulu gitu. Yang ketiga, konsistensi. Itu gimana tuh caranya Kak? Konsistensi itu sebenarnya kalau kita bisa lakuin kalau kita punya target. Jadi kita harus tentuin dulu targetnya. Target pun aku pribadi nggak pernah nentuin target yang terlalu tinggi karena aku orangnya realistis ya. Aku dikenal sama teman-teman, aku dikenal sama orang yang aku kenal bahwa aku tuh orang yang terlalu realistis. Jadi aku nggak pernah masang target terlalu tinggi ya kan, karena aku kalau ngerasa sebenarnya bisa dicapai, cuman alangkah baiknya nggak usah lah terlalu tinggi dulu gitu loh. Kalau misalnya nggak tercapai jadinya nggak terlalu sakit hati kan gitu. Iya benar. Nah, ekspektasinya nggak terlalu jauh. Ekspektasi kalau terlalu tinggi, kadang kalau kita nggak bisa capai kan sakit hati. Sedangkan kalau misalnya kita kasih target yang medium, ya kan, terus kita capai,
terus kemudian masih ada sisa waktu, terus kita naikin lagi targetnya. Kalaupun nggak tercapai, kan itu kan masih Benar sih ya. masih tercapai target yang sebelumnya. Iya. Gitu loh. Jadi nggak Jangan sampai aja ekspektasi tinggi nggak sampai terus mati tengah jalan. ya itu juga makanya tadi dibilang target itu setelah kita punya target konsisten. Jangan biarin target kita luntang-lantung. Gitu loh. Kita harus tetap ini punya target dengan waktu sekian. Ini harus selesai ini habis itu ada tahun depan kita harus ngambil proyek internasional. Ya udah, konsisten. Jangan ngomong aja gitu loh. Nah, aku pun nggak nyangka kan dapat proyek dari BUMN, aku dapat proyek ini, proyek itu walaupun value-nya sejauh ini tidak besar banget tapi adalah pengalaman aku pernah ngambil BUMN. Jadi pernah ngerasain gimana sih rasanya kerja sama proyek yang besar. Ada experience jadinya. Ya gitu. Kan lumayan kan kalau proyek Ya. besar itu kan nambah portofolionya itu kan levelnya udah beda kan, Beda. udah gede. Jadi kalau tenderan yang medium ke high itu kita masih berani lah untuk nender gitu. Nender tuh ibaratnya kita aduan proyek yuk ya, P aduan proyek gitu. P aduan proyek gitu. Oke. Gitu sih, konsisten. Yang kedua, apa tadi tak bilang? Tahu market, terus Ekspektasi. niat. Konsisten itu udah. Konsisten dan niat. Oke itu. Berarti itu ada 4 poinnya. Hmm. Kita pulang dulu dah. Buat KMD makan Tresna. Oke. Tangan. Makasih. Keren nih. Gesternya keren nih. Gak salah nih, bener gak salah gak nih? Makasih ya Kak Ian ya. Dia soalnya undang Kak Indri aja nih, katingku. Ya udah gitu. Oh gitu. Oh. Iya. Gitu. Makasih Kak Ian. Makasih Kak Indri, makasih Kak Tresna. Yang terakhir nih. Sebenarnya masih banyak nih sebenarnya. Cuman durasi nih. Ya. Atau nggak kita bikin episode 2 gimana? Boleh. Tergantung penontonnya nanti kalau rame kan info aja gitu. Kalau Siap. rame lanjut part 2. Wah, kayak TikTok ya. Iya, tadi kayak Kenapa nggak buat full version dulu? Kenapa harus kalau rame lanjut part 2 ya? aduh. Konten YouTube-nya kalau jadi konten YouTube sih. Konten YouTube-nya kan orang-orang kan di TikTok. Kalau kita Jipot nggak di YouTube. Oh, Kalau gitu. rame part 2 gitu. Oh gitu, iya. Soalnya beda kalau YouTube kan pakai kamera profesional, kalau TikTok masih bisa pakai iPhone. Pakai HP terekam masih oke. Oke. Terakhir nih. Ya, tadi kan masih banyak tapi kita ya skip aja lah. Ini tentang Kak Endri lah, artinya prestasinya dia tuh masih banyak banget. Cuma karena durasi guys, jadi kita nggak bisa spill semuanya. Jadi kita langsung aja ke tradisi terakhir kita. Minta quotes atau golden words dari kedua gestar kita hari ini. Apa nih? Mungkin dari Kak Tresna deh sekarang. Mikir lu, silakan. Mungkin kayak gini aja ya, apa namanya tuh, karya kamu tuh nggak harus muasin semua orang ya, karena yang namanya muasin semua orang tuh susah banget. Sebenarnya kamu udah puas sama karya kamu sendiri udah puas, kamu sendiri pede untuk lanjutin itu, ya udah, buat apa kita harus muasin semua orang. Tapi bukan berarti kita harus anti kritik sama orang-orang yang kita orang yang jelekin karya kita, karena kritik itu juga bisa ngebangun kita gitu loh. Itu ya sih, kayak Ya. jangan muasin semua orang. Yang penting udah puas sama karya, kita sendiri aja udah puas sama karya itu, ya udah Jangan. tunjukin, publis gitu. Tapi nggak boleh juga misalkan kita kalau orang dengar tuh kan kritikan tuh pasti jelek kritikannya. Iya. Cuma kan kita introspeksi diri lagi kan dengerin gitu. Ya dengerin juga kita. Bener Harus- nggak kita kayak gini kayak gitu. Bener nggak kita seperti apa yang dibilang sama dia kayak gitu. Bener. Terus kalau dari Kak Endri? Oke, kalau dari aku pribadi Ntar dulu. Itu tadi quotes dari gini ya, Studio Antelope. Oke. Itu bukan original dari saya. oh, oke. Kalau Tapi dari- relate kan? Ya, Oke, siap. Ya, Karena- karena content creator pasti relate. Oh, iya ya, sih, iya sih. karena gini loh, apa namanya, ketika kita udah dapat banyak pengalaman, dapat banyak ilmu, kita tuh selalu mikir, aduh, kalau aku upload ini orang bakal gimana ya gitu. Kayak gitu-gitu dah, kita terlalu banyak Berpikir. mikirin apa kata orang. Jadi nggak Jadi jadi. kita nggak bakal jalan gitu loh jadinya. Makanya dari sekarang tuh kayak udah mulai upload portofolio kayak gitu-gitu. Itu sih yang ngebentengin saya dulu. Apa kata orang gitu. Yang penting diri kita udah oke. puas sama karya kita gitu. Mikirin kata orang ya daripada kata diri sendiri gitu. Nah, Oke, gitu. oke. Ujung-ujungnya nggak jadi kan. Iya, benar. Ya, jalan di tempat ujung-ujung. Iya. Terima kasih Studio Antelope. Sedih antero. Kasih kredit nih. Legian deh. Yang legian deh. Oh, bukan. Bukan, Cuk. Ya. Oke, lanjut Kak Endri. Oke, kalau dari aku emang ini dari dulu aku pegang teguh ya. Ini memang prinsipku pribadi. Jadi sebenarnya jadi beda
itu nggak susah. Hmm. Yang susah itu orang yang mulai perbedaan. Misal kita ambil di dunia perkuliahan ya kan. Kalau topik skripsi itu bisa aja sama kan. Tapi harus beda kan? Harus beda kan karena nggak mungkin satu orang satu judul yang sama. Dua orang satu judul yang sama kecuali berkelompok. Nah, jadi beda itu tinggal ganti aja objek penelitiannya, ya kan? Ya benar. Yang susah adalah ketika kamu memikirkan penelitian yang benar-benar baru. Penelitian yang benar-benar belum pernah diambil sebelumnya. Jadi bukan hanya sekedar ganti objeknya aja. Itu yang susah. Ini berhubungan sama sisi kritis ya. Jadi kita semakin besar, kita semakin dewasa, otomatis pemikiran kita berkembang. Ya kita jangan terlalu fokus sama diri sendiri. Kita lihat juga lingkungan sekitar. Kira-kira apakah lingkungan sekitar ini mendukung apa enggak buat kita berkembang. Kalau misalnya enggak cocok, ya udah kita masih punya hak untuk berbicara. Ya kan? Di negara pun ada kebebasan berbicara kan. Ya. Jadi makanya sebenarnya jadi beda itu enggak susah. Yang susah adalah ketika kamu ingin menginisiasi perbedaan. Oke, siap. Terima kasih. Tepuk tangan lagi sekali dong. Buat Kak Hendri dan Kak Tresna. Makasih banyak ya Kak. Jadi itu last questionnya. Mulai ngobrol. Wah. Ya emang betah sekali kayak dia KTI ini ya. Iya. Betah sekali. TI gitu loh. Berarti masih ada magnet nih, TI punya magnet berarti buat Kak Tresna. Kira-kira habis ini Punya, pulang nggak karena- nih apa diam sini? Punya karena belum ngambil ijazah. Ya belum ngambil ijazah. Belum ada ijazah beneran? Beneran? Pak Gus Eka tolong dikasih ijazahnya Tresna ya. Ya. Ini cari aja langsung nanti lantai 3. Ya mau nyari Pak Gus Eka. Beneran? Serius? Dari tahun itu kan dari tahun 2000 berapa? 19. Kok nggak diambil? Kan Males. itu ada proyek kan sama Hima, terus habis itu kebentur pandemi juga kan 2 tahun. Kan nggak buka sekolah. Mager. Terus yang lain nggak ngambil juga? Udah beberapa. ngambil duluan sih. Oh gitu. Udah ada yang ngambil duluan, cuma kan saya kan ada kesibukan. Oke, Ya Tresna ini manusia yang paling sibuk. Enggak dong. Oke, jadi itu dia Go People sesi bicara kita sama Kak Hendri dan Kak Tresna. Gimana menurut kalian? Kalau aku pribadi sih lumayan termotivasi ya, lumayan terbuka gitu lah Seberapa pikirnya. segini? Seberapa? Wah, gede ya. Dulu sekolah ini tak ganci nih tangan ini. Gitu. Enggak. Jangan memperbesar sesuatu lah. Oke. Kita juga masih belum Gini, 8 out of 10. 8 dari 10. Oke. Atau enggak 9 dari 10 lah. 9 dari 10. Oh, masih bisa nego ya? Masih. Oh, masih. Tuh, menurut kalian berapa nih? Perbincangan podcast ini apa? Oh, 10. Niki? Woi, ini aku nggak bayar ya, aku nggak bayar dirimu ya, jadi spoiler aja ini nggak ada bayar ya. Oke. Nggak ada bayar. Nggak disogok ya emang. Nggak Ya. ada. Real. Terus menurut Canya 8, menurut Fata 9, Ciko 11/10, kamu David 10/10, oke. Kok dia rata-ratanya berapa? Jadi keingat ngambil skripsi ya, harus ngambil rata-rata gitu ya. Jadi itu aja, mungkin terima kasih Ya. udah menyempatkan waktunya buat datang ke podcast. Ya. Jadi Global People di rumah, kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan juga share ini video ini pasti bakal menarik banget karena gesternya memang menarik ya. Merasa menarik sekarang masuk podcast. Kata orang lain sih begitu. Ya, katanya. Keren, Tapi- kalau masuk podcast tuh keren gitu. Oh gitu. Keren nggak? Nggak, Oh, ya. maksudnya. Menurut Anggara tadi keren sih. Iya. Oh, terus jadi- kalau menurut ini Kak jadi- Edi sama Kak Tresna gimana? Keren banget. Wah, keren. Apalagi diundang SMKTI. Iya. Oke, yes. Keren banget. SMKTI always ahead gitu. Oh gitu sekarang. Oh Iya. gitu sekarang ya. SMKTI Bayu Gobar Pasar always ahead gitu. Oh gitu. Oh. Keren. Dulu kita ada slogannya. Dulu apa Jaya slogannya? doang sih. SMKTI dulu Jaya. Jaya. Gitu Jaya juga. Jaya. Udah beda sekarang. Globality Jaya gitu kan. Iya, Oh, sekarang masih namanya Global People ya, sekarang ganti ya. Dulu kan sahabat Globality gitu kan? Ya, betul sekali dulu. Iya kan? Sobat Globality. Iya, nggak sekarang masih, cuma di podcast kan kita panggilnya Global People kayak gitu loh. Oh gitu, biar lebih Masih ya? milenial gitu ya. Iya, Oh. biar lebih keren gitu loh. Oh. Oke, Miri lupa tadi nanyain, Miri udah nanyain berapa belum? First impression setelah lama ke sekolah, belum ada, gimana tuh? First impression. Apa nih setelah lulus? Pas masuk ke dalam sekolah nih, setelah lama sekolah TI, habis itu diundang ke podcast tuh apa sih perubahannya? Banyak ya perubahannya. Perubahan ya ruangan ini sih ya paling gampang sekali ngelihat ruangan ini nggak ada nggak dulu.
Ya, jadi bener-bener nggak ada ya, jujur nih nggak ada. Terus gedung masih sama sih. Masih beda mungkin. Jangan. Sensor. Ya gedung sejauh ini masih sama, ya kan. Letak basement aku kira bakal ganti gitu kan di sana, tapi masih sama basementnya di sana juga. Siapa tahu basementnya di ruang kelas kan nggak tahu. Bukannya ada di sana. ruang tari sama gini kan ada di basement. Di basement bukan ruang Ya, tari. ada ruang tari sama ruang belajar agama. Islam ya di Iya. basementnya? Enggak, Ya, sebelahnya ada di basement, ya. Ada. Oh. Dulu tuh gudang sih. Kantin masih di sana? Masih. Di ujung itu. Oh iya. Tadi udah sempat keliling apa langsung ke Belum, studio podcast? tadi langsung dijemput sama Ian tadi. Oh, Jam Tadi ya. nyari Sudah Pak ada Guseka sih. Nyari Pak Guseka tadi nggak Oh, nemu. Terus nanti sekarang nyari Iya, podcast lagi. Lihat dah nanti tuh gimana labnya tuh, lihat dah semangat. Tapi kalau aku nggak tahu spesifikasi lab ya, apakah udah upgrade atau belum. Tapi sejauh aku sekolah kemarin ya memang karena kita tahu kebutuhan meningkat ya kan. Ya, benar dari banget. segi konten kreatif pasti meningkat. Spesifikasi juga harus mendukung kan. Ya kan teman-teman, murid-murid sini kan aku mendukung kalian lah kalau misalnya kalian bilang spesifikasi harus di-upgrade. Dan semoga memang sudah di-upgrade gitu lah. Sudah Kak. Si harapan. Cek aja langsung. Oh gitu. Nanti oh, ya, nih boleh keluar. aku tes pakai main BB. Anak TI only, nggak boleh. Oh gitu. Oh ya. Aku kata apa sih? Kartu tanda siswa aku nggak berlaku itu deh. Kartu pelajarku udah. Masih nggak berlagu? Coba punya. Ih, punya dong. Punya lah. Ini membuktikan bahwa Coba. bukan anak SMA 1. Oh, masih ada. Gimana nih? Boleh. Wih, keren. Keren nggak tuh? Cinta banget masih disimpan padahal sebenarnya untuk nyari diskon Naugi. Ya untuk nyari diskon Naugi. Oke, kok Katrina gimana first impressionnya? Pasti meningkat lah dari mungkin parkiran masih segitu aja ya. Dari masuk lobby tuh di ruang kiri tuh ada ruangan baru lagi ya. Iya, Aku iya, nggak tahu, aku nggak tahu itu ruangan apa. Tapi kelihatan Oh, bagus. kiri. Dulu BK deh. Dulu Kiri. BK di sana. Masuk kiri. BK. Dulu BK loh di sana. Sekarang? Sebelah BK, Sebelah BK. depannya BK. Depannya Ada ruangan baru tadi. Depan BK kan tembok. Apa tuh? Oh itu BK. Oh ya. Enggak, dulu Oh ya, dulu benar. apa namanya? Maksudmu yang di seberangnya BK. Oh ya di BK ya. Oh ya, sorry. Oh, Di BK. kalau yang di seberangnya BK itu dulu ruangnya Bu Sri kan? Masih Bu Sri sana? Masih front Oh, office iya. masih sana. Bu Sri dulu wali kelas kayak apa? Saya hai dong ke Gusti. Itu ruangan Nanti juga apa? saya hai. Itu ruangan apa? Aku bilang mami. Itu Mami. yang baru itu Miri juga nggak tahu tuh mau dibikin apa. Bikin apa? Itu tapi meyakinkan sih. Miri juga Kok nggak tahu. kamu murid nggak tahu? Waduh. Nggak tahu, sampai ini nanyain. Wah. Oh, belum di spoiler. Nggak ada ngomong apa-apa. Gurunya tuh nggak ada nggak. Oh, ini mau bikin ruangan baru tuh nggak ada. Tapi keren sih punya. Ini keren nih. Ya. Jipot ruangan gitu loh. ini- Oh gitu. Tapi kayak lab upgrade ya. Ah, Kayak lab upgrade ya. labnya. Dulu Upgrade kemarin PC, monitor. Oh gitu. Wah keren ya. dulu oi. Jadi bisa lah izin kelas bahasa Bali untuk main game gitu ya. Oh enggak. Oh. Apa? Nggak, Apa nih? Apa nggak nih? jadi. Let's bring Oke, it on. siap ya? Let's bring it on. 1, 2, 3, Jipot. Let's bring it on. Bye-bye.